Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita dipertemukan kembali saat ini dalam ibadah Patuwen. Kami berharap Bapak Ibu dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita menyambut hari-hari ke depan bersama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan gembira. Datanglah ke hadirat-Nya dengan penuh sukacita. Kasih karunia menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut dengan kita bersama-sama pujikan PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebentar kita akan membaca firman-Nya dan juga kita akan menerima taburan kasih-Nya melalui Ibu Pendeta Lantika Ningrum. Dan ayat yang perlu kita simak firman-Nya di dalam 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang agung, yang mulia, yang kami sembah dan masyurkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ungkapan syukur selalu kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau ada bersama kami di setiap langkah kehidupan kami. Bapa, sebentar anak-Mu akan membaca firman-Mu, dan berita sukacita akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lantika Ningrum. Anak-Mu percaya urapan kasih-Mu telah menyertai Ibu Pendeta, sehingga Ibu Pendeta boleh menyampaikan berita sukacita, dan kami yang mendengarkannya boleh memahami
boleh mengerti, dan akhirnya firman itu menjadi suluh dalam kehidupan anak-Mu ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita dari 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-6, demikian firman-Nya. Salam. Dari penutua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anak-Mu yang hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Amin. Identitas, itulah tema renungan kita pada malam hari ini. Semua orang memiliki identitas di dalam dirinya. Apa saja identitas yang dimiliki oleh manusia? Bisa KTP, bisa SIM, bisa nama yang beda-beda, alamat kita, nama orang tua kita, dan masih banyak lain lagi identitas yang dimiliki oleh manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas adalah sesuatu hal yang menunjukkan jati diri seseorang. Sesuatu hal yang menunjukkan jati diri seseorang. Jadi seseorang bisa dikenali dari identitas yang dimilikinya. Seorang anak tidak hanya dikenali dari namanya saja, tetapi bisa dikenali juga dari orang tuanya. Seorang anak biasanya disebut sebagai fotokopi dari orang tuanya, karena memiliki kemiripan dengan orang tuanya. Kemiripan wajah, bentuk rambut, kemiripan karakter, kemiripan kebiasaan, makanan kesukaan, atau yang lainnya. Mengapa seorang anak bisa mirip karakter, kebiasaan, bahkan apapun yang disukai dengan orang tuanya? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak khususnya yang berusia balita, mereka adalah sosok peniru yang baik. Mereka adalah sosok peniru yang baik. Apa yang akan mereka tiru? Yang akan mereka tiru adalah semua hal yang ada di sekitarnya. Mereka akan meniru banyak hal yang mereka lihat setiap hari dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Karena mereka memahami bahwa apa yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya tentu itu adalah hal yang baik untuk mereka tiru. Sehingga akhirnya anak-anak ini dalam perkembangannya akan memiliki kemiripan-kemiripan itu dengan orang tuanya. Karena mereka tinggal dalam satu rumah, dididik oleh orang tua sejak dari lahirnya. Mengutip dari pernyataan Bapak Pendeta Andar Ismail bahwa orang tua adalah pendeta dan guru pertama bagi anak-anaknya. Orang tua adalah pendeta dan guru pertama bagi anak-anaknya. Mengapa? Karena orang tualah yang akan menanamkan pondasi karakter, pondasi pendidikan, pondasi iman
bagi anak-anaknya. Sehingga ada istilah buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ada istilah like father, like son. Karena memang orang tua inilah yang membentuk kepribadian, membentuk karakter, membentuk kebiasaan anak-anaknya. Sehingga jangan sampai kita mengatakan anakku kok dua bleke koyok ngene, atau mungkin anakku kok koyok ngene. Karena apa? Karena mereka akan meniru dari apa yang pernah kita lakukan dulu. Seorang anak tidak akan pernah lepas dari identitas orang tuanya. Saat bertemu dengan orang lain mungkin akan dikatakan, oh alah ternyata anaknya si ibu A gitu. Atau mungkin, oh pantes pancen bapaknya itu seperti ini maka anaknya juga niru gitu. Baik hal yang baik ataupun hal yang buruk. Biasanya celutukan-celutukan itu akan diucapkan dan semakin menunjukkan identitas dari sang anak. Seorang anak tidak akan pernah lepas dari identitas orang tuanya. Itu juga yang disampaikan oleh penulis surat Yohanes dalam bacaan kita ini. Surat ini ditulis oleh penatua untuk ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Penatua yang menulis surat Yohanes ini bisa jadi merujuk kepada pemimpin atau pejabat di jemaat. Orang yang dihormati di jemaat. Beberapa penafsir menafsirkan bahwa penulis surat Yohanes ini adalah Rasul Yohanes yang dihormati di jemaat saat itu. Ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang menjadi penerima surat ini, siapakah mereka? Ibu siapa? Ibu yang terpilih dalam bahasa Yunani dituliskan eklekte kuria. Sehingga beberapa penafsir menafsirkan bahwa ibu yang terpilih dalam surat Yohanes ini menunjuk kepada gereja, kepada jemaat. Tetapi tidak secara jelas seperti surat-surat Paulus dituliskan untuk gereja mana, untuk jemaat mana. Surat Yohanes mengingatkan bagaimana gereja membentuk karakter iman anggotanya. Dan bagaimana anggota gereja dapat hidup sesuai dengan identitas yang dimilikinya. Disebutkan di sana bahwa separuh dari anak-anaknya, separuh dari anggota jemaat itu hidup dalam kebenaran. Sedangkan sisanya mereka tergoda oleh penyesatan. Surat ini mengingatkan bagaimana seorang anak atau anggota jemaat untuk dapat hidup sesuai dengan identitas yang dimilikinya. Bagaimana mereka harus menjaga diri dari para penyesat yang mengancam iman mereka kepada Yesus Kristus. Apakah identitas mereka? Identitas mereka adalah sebagai anak-anak Allah. Sang ibu di sana harus mengajarkan anak-anaknya untuk hidup dalam kebenaran, kasih, dan ketaatan. Kebenaran, kasih, dan ketaatan. 3 hal inilah yang menjadi inti dari surat ini. Kebenaran atau aletheia dalam bahasa Yunani mendominasi dalam pembukaan surat ini. Khususnya dalam ayat 1 sampai dengan 3. Kata kebenaran beberapa kali diulang di sana. Dalam ayat 2 dituliskan bahwa kebenaran hidup tetap ada dalam kehidupan manusia. Bisa jadi kebenaran ini menunjuk kepada iman dalam kasih Kristus. Kasih Kristus adalah kasih yang sesuai dengan kebenaran Allah, yaitu kasih yang tulus, kasih yang tidak dimotivasi oleh keinginan untuk menguntungkan diri sendiri. Hidup dalam kasih sama artinya dengan hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah Kristus. Hidup untuk mengasihi berarti hidup yang berjalan menurut kehendak dan perintah Kristus. Selain itu, anak-anak yang terkasih, anggota jemaat ini, mereka harus menjalankan kebenaran dan kasih itu dalam ketaatannya
kepada Kristus. Kasih, kebenaran, dan ketaatan menjadi satu rangkaian, satu kesatuan yang menjadi identitas yang dimiliki oleh para anggota jemaat. Dan harus dilakukan di dalam kehidupan mereka untuk dapat menghadapi penyesat yang dapat mengancam iman mereka kepada Yesus Kristus. Yohanes mengingatkan gereja untuk senantiasa mengajarkan kebenaran, kasih, ketaatan. Kebenaran, kasih, ketaatan. Yohanes juga mengingatkan anggota gereja untuk selalu menghidupi identitasnya dengan benar-benar hidup dalam kebenaran, kasih, dan ketaatan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mengasihi sesama manusia, hidup di dalam kebenaran, benar tur benar di dalam kehidupannya sehari-hari, dan taat kepada Kristus sampai akhir kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita semua yang saat ini telah dipanggil dan dipilih menjadi anak-anak Allah. Kita yang telah diselamatkan karena pengorbanannya di kayu salib. Kita memiliki identitas sebagai anak Allah. Kita diciptakan dengan sungguh amat baiknya, segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga kita pun sudah sepatutnya untuk hidup sesuai dengan kehendak dan perintah Allah. Menghidupi identitas kita sebagai anak Allah dengan hidup dalam kebenaran, kasih, dan ketaatan. Menghidupi identitas kita sebagai anak Allah berarti kita hidup sama seperti karakter, kebiasaan yang Allah miliki hari lepas hari. Kebenaran dengan memegang teguh pengajaran Kristus sehingga dengan hikmat kita dapat membedakan yang baik dan yang buruk untuk kita lakukan. Kasih untuk sesama, sama halnya dengan kasih yang telah diberikan Yesus dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu. Ketaatan dengan setia dalam iman kita kepada Kristus sampai akhir kehidupan kita. Tetap teguh dan tidak tergoyahkan dengan apapun juga. Dengan godaan apapun juga yang ada di sekitar kita. Identitas kita sebagai anak Allah akan membawa anugerah keselamatan cuma-cuma dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari dalam kehidupan kita jaga identitas kita sebagai anak Allah. Hidup, berlaku, berkarakter seperti Allah. Dalam kebenaran, kasih, ketaatan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga Allah tidak akan pernah salah memanggil dan memilih kita menjadi anak-anaknya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama sambut dengan kita bersama pujikan pelengkap Kidung Jemaat 179 bait 1 dan kedua, Kasih Paling Agung. Kasih
Kesukacitaan yang kita terima, kita ungkapkan melalui kita bersama-sama menghaturkan persembahan. Dan persembahan itu nanti kita kumpulkan melalui majelis kelompok yang ditunjuk, atau bisa juga kita hantar ke gereja, ataupun bisa kita masukkan dalam kotak di saat kita mengikuti ibadah di hari Minggu. Dalam kita mengumpulkan persembahan itu diiringi dengan pelengkap Kidung Jemaat 145 bait yang pertama, aku melangkah ke rumah Bapa. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam syafaat kita. Bapa, anakmu datang ke hadiratmu di bulan April 2021 ini ya Bapa. Bangsa kami belum terlepas dari COVID-19 yang cukup menakutkan bagi kami semua bangsa Indonesia. Pemerintah telah mengkondisikan dengan berbagai upaya yang dilakukan. Tetapi kebijakan-kebijakan yang dilakukan masih belum membuahkan hasil 100%. Tetapi kami bersyukur ada orang yang peduli dengan segala keberadaannya. Dan kami berharap ya Bapak, hari-hari ke depan, hari-hari yang penuh sukacita, akhirnya kami boleh beraktivitas seperti sedia kala, boleh bersekolah dan beribadah bersama, berkumpul dengan saudara-saudara sepersekutuan. Begitu pula halnya ya Bapa, pada kesempatan kali ini anakmu juga mendukung doa untuk tim medis yang berada di garda paling depan dalam mengatasi COVID-19 ini ya Bapa. Di ketakutan yang ada ya Bapa, Engkau datang melawat saudara kami, sehingga saudara kami boleh menjadi kuat, boleh menjalankan tugas pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, dan akhirnya pasien yang dirawatnya boleh sehat, pulih seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada kesempatan kali ini anakmu juga mendukung doa untuk warga jemaatmu di GKJW Jemaat Keraksan dengan segala pergumulan yang ada. Saudara kami yang sakit ya Bapa, Engkau melawat dengan lawatan kasih-Mu yang kami ketahui Ibu Iriani Arwan dalam proses pemulihan, anak Nathan, ataupun ada beberapa saudara kami yang belum kami ketahui. Kami juga mendukung doa untuk bini sepuh jemaatmu yang harus berada di rumah karena usia yang ada dalam kehidupannya, yaitu Mbak Winato Putri, Ibu Haryadi dalam pergumulannya, para bini sepuh yang lain ya Bapak.
Biarlah kerinduan saudara kami untuk berkumpul dengan saudara-saudara cepat terwujud ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga ingat kepada anak jemaat-Mu yang hingga saat ini harus belajar di rumah. Biarlah di kejenuhan anak-anak jemaat-Mu, Engkau melawat, Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, dan akhirnya anak jemaat-Mu boleh semangat untuk belajar dan belajar dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Ada banyak saudara kami dalam pergumulannya, ada banyak saudara kami yang menerima taburan kasih yang daripada-Mu. Biarlah apa yang diterima, apa yang dirasakan, akhirnya boleh terwujud dalam kesukacitaan bersama-Mu ke depan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di kesempatan kali ini anak-Mu juga berdoa dengan persembahan yang telah kami kumpulkan ya Bapak. Biar apa yang kami kumpulkan pada saat ini boleh berguna untuk persekutuan kami di GKJ Jemaat Keraksan. Itulah Bapak doa dan ucapan syukur yang boleh kami haturkan kehadirat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menutup ibadah Patuen pada saat ini, mari kita bersama-sama pujikan pelengkap Kidung Jemaat 177, bait yang pertama dan yang kedua, Aku Tuhan Semesta. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebagai anak-anak Allah, tetaplah hidup dalam kebenaran, kasih, dan ketaatan hari lepas hari.
supaya kita benar-benar hidup dalam identitas sebagai anak-anak Allah. Dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya untuk menguatkan saudara-saudara. Allah Bapa sumber berkat dan damai sejahtera menyertai dalam kehidupan saudara-saudara. Yesus Kristus memampukan saudara-saudara untuk tetap hidup dalam kebenaran, kasih, dan ketaatan. Roh Kudus menyertai dalam langkah hidup saudara-saudara saat ini sampai kekal selamanya. Amin.